Pada abad ke-11, di tengah padang gurun luas yang membentang dari Sahara hingga pesisir Atlantik, sebuah kekuatan Islam bangkit. Dinasti Murabitun, yang dikenal dengan keteguhan dalam beragama dan kejayaan militernya, tengah mencapai masa kejayaannya. Di tengah kekuasaan itulah, seorang anak laki-laki lahir, Ali ibnu Yusuf. Ali ibnu Yusuf dilahirkan pada tahun 1084 Masehi di wilayah yang kini dikenal sebagai Maroko. Ia adalah putra dari Yusuf ibnu Tashfin, pendiri dan penguasa besar pertama dari dinasti Murabitun, dan Zainab an-Nafsawiyah, seorang perempuan berpengaruh dari suku Berber Nafsawah. Ali ibn Yusuf lahir di tengah masa transisi. Ayahnya, Yusuf ibn Tashfin, telah menyatukan berbagai suku Berber dan menciptakan fondasi kekuasaan yang kuat. Ali dibesarkan tidak hanya sebagai pangeran, tetapi sebagai calon pemimpin yang harus mampu menjaga dan melanjutkan misi besar ini. Ali tumbuh dalam atmosfer keagamaan yang kuat. Dinasti Murabitun dikenal sebagai pembela ajaran Islam Sunni yang ketat, dengan mazhab Maliki sebagai pijakan hukum. Pendidikan agama dan militer menjadi bagian dari hari-harinya sejak usia dini. Sang ayah, Yusuf ibn Tashfin, secara perlahan mempersiapkan Ali untuk menggantikannya. Ia dilatih sebagai seorang pemimpin, bukan hanya dalam strategi dan pemerintahan, tetapi juga dalam menjaga stabilitas sosial dan ajaran agama di wilayah kekuasaan yang sangat luas dan beragam. Peran Ali dalam masa mudanya bukan sekadar simbolis. Ia ikut serta dalam ekspedisi militer dan mengelola wilayah administratif sebagai bagian dari persiapannya. Yusuf ibn Tashfin adalah sosok yang teliti dalam menyiapkan suksesi. Masa kecil Ali ibn Yusuf adalah masa pembentukan karakter, disiplin, religius, dan penuh tekanan tanggung jawab. Masa depan dinasti Murabitun, dan mungkin seluruh wilayah Islam di Maghrib dan Al-Andalus, kelak berada di pundaknya. Namun tantangan sesungguhnya baru akan dimulai. Tahun 1106 Masehi, Yusuf ibnu Tashfin, sang Amirul Muslimin, telah menua. Setelah lebih dari 3 dekade memimpin dinasti Murabitun menuju kejayaan, ia wafat di usia lebih dari 80 tahun. Pewarisnya telah lama dipersiapkan, Ali ibnu Yusuf, kini berusia 22 tahun, resmi naik tahta. Penobatan Ali dilakukan di Marrakesh, ibu kota dinasti Almoravid. Ia menerima bayat dari para ulama dan pemimpin suku, sebuah pengakuan politik sekaligus keagamaan yang menandai awal pemerintahannya. Ali ibn Yusuf tidak memulai dari nol. Ia mewarisi mesin pemerintahan yang tertata, pasukan yang setia, serta jaringan perdagangan dari Afrika hingga Spanyol. Tapi tantangannya jauh lebih kompleks, mempertahankan dan memperluas kekuasaan di tengah dunia yang penuh intrik. Ali ibn Yusuf mewarisi wilayah luas, namun juga potensi konflik. Di Afrika Utara, pemberontakan lokal mengintai. Di Al-Andalus, para taifah yang telah ditaklukkan oleh ayahnya masih menyimpan dendam. Dan di Eropa, kekuatan Kristen di utara Spanyol mulai bangkit dan bersatu. Sebagai langkah awal, Ali memperkuat posisi di Al-Andalus. Ia menempatkan gubernur-gubernur kepercayaan, memperbaiki infrastruktur militer, dan memperketat pengawasan terhadap kaum elit lokal. Ali ibn Yusuf mewarisi bukan hanya kekuasaan, tetapi juga legitimasi religius. Dinasti Murabitun dikenal sebagai penjaga kemurnian Islam di Barat. Namun dalam praktiknya, ia juga harus bermain cerdik dalam politik, antara hukum dan kekuatan. Dalam 2 tahun pertama, Ali berhasil menstabilkan situasi. Ia juga meneruskan tradisi pembangunan, memperluas masjid, mendirikan madrasah, dan membangun kanal serta benteng. Ia ingin menunjukkan bahwa Murabitun bukan hanya penguasa padang pasir, tapi juga pelindung peradaban. Awal pemerintahan Ali ibnu Yusuf penuh harapan. Namun bayang-bayang ancaman mulai terlihat di utara. Sebuah kekuatan sedang bangkit, dan perbatasan Al-Andalus akan segera diuji oleh gempuran yang tiada henti. Pertengahan abad ke-12, dinasti Murabitun berada di puncak kekuasaannya.
Namun, di balik kemegahan itu, badai mulai menyelimuti ufuk utara. Di semenanjung Iberia, kerajaan-kerajaan Kristen seperti Kastilia, Leon, dan Aragon mulai menyusun strategi baru untuk merebut kembali wilayah Al-Andalus. Ali ibnu Yusuf menghadapi tantangan terbesarnya, mempertahankan Al-Andalus dari serangan bertubi-tubi dalam periode yang kelak dikenal sebagai awal dari Reconquista. Ali ibnu Yusuf mewarisi wilayah Al-Andalus dalam keadaan relatif stabil. Tapi kerajaan-kerajaan Kristen semakin kuat secara politik dan militer. Mereka memanfaatkan kelemahan internal dan memperluas serangan mereka ke selatan. Ayah Ali, Yusuf ibnu Tashfin, sebelumnya telah meraih kemenangan besar di medan perang, seperti dalam pertempuran Zalakat tahun 1086. Tapi di masa Ali, situasi berubah. Musuh tidak lagi berhadapan di satu medan terbuka, melainkan dengan strategi pengepungan, pengkhianatan, dan politik aliansi. Ali ibnu Yusuf mengirim pasukan elit dari Maghrib ke Al-Andalus. Kota demi kota dipertahankan dengan gigih, namun sebagian juga jatuh ke tangan musuh. Beberapa pertempuran berakhir dengan kemenangan, tetapi tak sedikit yang menelan korban besar dan kerugian politik. Ali ibnu Yusuf mengandalkan taktik bertahan dan mobilitas tinggi. Ia memahami bahwa medan Iberia berbeda dengan gurun Maghrib. Tapi pasukannya terkuras oleh konflik yang berkepanjangan dan kurangnya dukungan dari sebagian elit lokal di Al-Andalus. Sementara tekanan dari luar meningkat, dari dalam muncul tanda-tanda retaknya dukungan terhadap Murabitun. Beberapa penduduk Al-Andalus mulai menilai bahwa kekuasaan dari Afrika Utara terlalu keras dan asing bagi tradisi lokal. Ali ibnu Yusuf terus memimpin dari dua front, dengan pedang dan dengan doa. Ia berusaha menjaga kestabilan melalui hukum Islam, disiplin tentara, dan pembangunan kembali wilayah yang rusak akibat perang. Perjuangan mempertahankan Al-Andalus bukan hanya soal tanah dan kekuasaan, tapi juga tentang keyakinan dan identitas. Tapi kekuatan baru tengah muncul di jantung Andalusia, sebuah gerakan dari dalam yang kelak akan menjadi ancaman terbesar bagi Ali ibnu Yusuf. Di saat dinasti Almoravid sibuk menjaga benteng kekuasaan di Al-Andalus, badai baru muncul bukan dari utara, melainkan dari selatan, dari jantung wilayah mereka sendiri. Sebuah gerakan keagamaan dan politik bangkit di pegunungan dan padang, menamakan diri mereka sebagai Al-Muwahhidun, atau kaum penganut tauhid murni. Pemimpin gerakan ini adalah seorang yang bernama Ibn Tumart, seorang ulama keras dan reformis dari suku Masmuda. Ia mengklaim dirinya sebagai imam, pembaharu keagamaan, dan menolak praktik-praktik keislaman Murabitun yang dianggap telah melenceng dari ajaran murni. Ibn Tumart tidak hanya membawa ajaran keagamaan. Ia menciptakan struktur politik dan militer. Gerakannya berkembang cepat, terutama karena banyak rakyat di pegunungan yang kecewa terhadap kekuasaan Murabitun yang dianggap terlalu kaku dan elitis. Ali ibn Yusuf pada awalnya tidak menganggap gerakan ini sebagai ancaman besar. Ia lebih fokus pada Al-Andalus. Tapi perlahan, daerah-daerah di Maroko Tengah dan Selatan mulai berguguran ke tangan Al-Muwahhidun. Pertempuran demi pertempuran pun terjadi. Pasukan Murabitun, meski lebih besar dan berpengalaman, menghadapi kesulitan dalam melawan taktik gerilya dan semangat fanatik lawan. Gerakan ini berbeda dari ancaman Kristen di utara. Ini adalah perang ideologi dan legitimasi agama. Al-Muwahhidun menantang dasar kekuasaan Murabitun secara langsung. Ali ibnu Yusuf mulai menyadari bahwa ancaman dari dalam ini tidak bisa diabaikan. Ia memperkuat Marrakesh, menambah jumlah pasukan, dan berusaha memadamkan pemberontakan. Tapi api telah menyebar, dan dukungan kepada Al-Muwahhidun terus membesar, bahkan hingga ke kota-kota besar. Dalam diam, sebuah kekuatan baru tumbuh. Bukan hanya hendak merebut kekuasaan, tapi juga membongkar tatanan keagamaan dan sosial yang telah dibangun selama puluhan tahun. Dinasti Almoravid mulai goyah dari dalam. Dan masa pemerintahan Ali ibn Yusuf memasuki babak paling sulit.
Tahun-tahun akhir masa pemerintahan Ali ibn Yusuf ditandai oleh tekanan yang luar biasa. Dari utara, kekuatan Kristen terus mendesak. Dari selatan, kaum Al-Muwahhidun semakin mendekati jantung kekuasaan Murabitun. Kekuasaan yang dulu megah kini berada di ambang kehancuran. Di Al-Andalus, kekuasaan Murabitun semakin melemah. Pemerintahan pusat tidak lagi mampu mengendalikan seluruh wilayah. Gubernur-gubernur lokal mulai menunjukkan sikap otonom, bahkan ada yang membuka negosiasi dengan musuh. Ali ibnu Yusuf berada dalam posisi sulit. Ia tidak bisa menarik semua pasukan dari Afrika untuk mempertahankan Spanyol, karena tanah kelahirannya sendiri sedang terbakar oleh pemberontakan. Ia harus membagi kekuatan, dan itu adalah kesalahan strategis yang mahal. Sementara itu di Maroko, Al-Muwahhidun semakin menggigit. Mereka berhasil menguasai wilayah demi wilayah, dan dukungan terhadap mereka datang tidak hanya dari kalangan rakyat, tetapi juga dari sebagian elit militer dan keagamaan. Di usia lebih dari 50 tahun, Ali ibn Yusuf menghadapi dilema terbesar dalam hidupnya, mempertahankan tahta atau menyelamatkan warisan yang tersisa. Ia mencoba melakukan reformasi, menata ulang pasukan, dan memperkuat jaringan ulama, namun waktu sudah terlalu terlambat. Salah satu kesalahan utama Ali adalah tetap berpegang pada model pemerintahan sentral yang ketat, meskipun realitas lapangan menuntut desentralisasi dan adaptasi. Ia pemimpin yang saleh, tapi tidak cukup fleksibel dalam menghadapi perubahan zaman. Pada tahun 1143, Ali ibnu Yusuf wafat. Ia meninggalkan dinasti yang masih berkuasa secara formal, tetapi hanya dalam nama. Tak lama setelah kematiannya, Marrakesh jatuh ke tangan Al-Muwahhidun. Dinasti Murabitun runtuh. Ali ibn Yusuf adalah penguasa besar yang hidup di masa peralihan. Ia bukan sekadar ahli strategi atau pengatur pemerintahan, ia adalah saksi dari naik dan turunnya kekuasaan yang dibangun di atas idealisme, pedang, dan keimanan. Tapi apakah warisannya benar-benar hilang? Atau tetap hidup dalam jejak sejarah dunia Islam? Dinasti Murabitun mungkin telah runtuh. Ali ibnu Yusuf telah wafat dan digantikan oleh kekuatan baru yang lebih muda dan radikal. Namun sejarah tidak berhenti pada kekalahan. Jejak Ali ibnu Yusuf masih bisa ditemukan dalam bentuk bangunan, hukum, budaya, dan ingatan sejarah yang tertulis dalam naskah-naskah kuno. Salah satu peninggalan fisik terpenting Ali ibn Yusuf adalah Masjid Ali ibn Yusuf di Marrakesh. Masjid ini menjadi pusat keilmuan, tempat berkumpulnya ulama, dan simbol identitas Islam Sunni mazhab Maliki di Barat Islam. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah. Ini adalah representasi dari gaya arsitektur Murabitun yang bersih, sederhana namun kokoh. Ciri khasnya tetap bertahan dan memengaruhi gaya pembangunan sampai era Murabitun dan bahkan dinasti setelahnya. Ali ibn Yusuf juga memperkuat struktur administrasi dan hukum berbasis mazhab Maliki. Sistem ini berpengaruh luas, bahkan ke daerah seperti Mali dan Niger di masa berikutnya, melalui jaringan dakwah dan perdagangan. Di Al-Andalus, meskipun Murabitun pada akhirnya ditumbangkan, mereka meninggalkan warisan penting, penyatuan wilayah-wilayah Muslim yang sempat terpecah, stabilitas ekonomi, dan penyebaran institusi keagamaan yang kuat. Ali ibnu Yusuf mempertahankan warisan ayahnya, dan membawa struktur keagamaan yang rapi ke wilayah yang sebelumnya penuh konflik antar taifah. Ia mungkin bukan pemimpin yang paling fleksibel, tapi keteguhannya membentuk kerangka bagi pemerintahan Islam di Barat selama beberapa generasi setelahnya. Masa pemerintahan Ali juga ditandai dengan tumbuhnya pusat-pusat pengetahuan. Madrasah dan lembaga keulamaan tumbuh, menjadi wadah bagi pemikiran hukum, tafsir, dan fikih. Ilmu dari Barat Islam mulai mengalir ke timur, membentuk dialog lintas wilayah. Ali ibnu Yusuf adalah penguasa yang hidup di antara dua zaman, zaman kejayaan dan zaman peralihan. Ia bukan hanya pemimpin Murabitun, tapi juga simbol dari keteguhan prinsip, loyalitas pada warisan leluhur, dan perjuangan mempertahankan dunia Islam di wilayah Barat.
Kini, ia hidup dalam jejak-jejak sejarah, dalam batu, dalam tinta, dan dalam ingatan umat.